Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Amalia Sulistiadi dari Stikes Bakti Tuna Susada Tasikmalaya, Prodi S1 Farmasi, dengan NIM 3119089 kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal penelitian sediaan salep untuk obat jerawat. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teknologi formulasi sediaan semi-solid dan liquid. Nah, untuk jurnal yang pertama yaitu jurnal yang berjudul Formulasi Sediaan Salep Ekstra Etanol Daun Alpukat Persea americana sebagai anti-acne. Nah, jurnal ini berasal dari jurnal ilmiah Manuntung. Penulisnya Yulistia Budianti Sumari, Tri Astuti, dan Nur Rochmah. Nah, untuk volumenya volume 2 nomor 2 dari tahun 2016. Nah, untuk latar belakangnya, kulit wajah yang sehat identik dengan kulit wajah yang mulus, terbebas dari masalah kulit seperti jerawat atau acne. Jerawat dapat mengakibatkan peradangan pada kulit. Peradangan yang terjadi pada jerawat ini dipicu oleh bakteri Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermis, dan Staphylococcus aureus. Salah satu pengobatan dari bahan alam untuk jerawat adalah daun alpukat atau Persea americana. Kandungan daun alpukat antara lain ada saponin, alkaloid, flavonoid, polifenol, quercetin yang bersifat anti radang dan antibakteri. Nah, kandungan flavonoid kita sebagai anti fungi, antiviral, dan antibakteri. Nah, untuk permulaan sediaannya ada ekstra etanol daun alpukat sebagai bahan aktif, ada polyethylene glycol 400 dan 4000 sebagai basis salepnya, ada juga oleum rosae sebagai zat untuk menambah rasa wangi atau baunya. Nah, untuk hasil penelitiannya yaitu dapat disimpulkan bahwa permulaan salep dari ekstra etanol daun alpukat yang memenuhi persyaratan sifat fisik salep yang meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji daya sebar, dan uji viskositas. Yang baik adalah permulaan nomor 3, yaitu dengan konsentrasi basis polyethylene glycol 400 70% konsentrasinya, dan polyethylene glycol 4000 yang 30%. Nah, untuk evaluasinya ada uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji daya sebar, dan uji viskositas. Nah, untuk metode penelitian dari jurnal ini adalah eksperimental. Nah, dimulai dengan determinasi tanaman, pengumpulan dan pengolahan daun alpukat, pembuatan ekstraksi daun alpukat, formulasi salep, pemeriksaan sifat fisik salep, dan analisis data. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmasetika Akademik Farmasi Samarinda. Nah, untuk pengamatan organoleptis salep ekstra daun alpukat ini, untuk formula 1, karakteristik yang diamati yaitu warna, bentuk, dan bau. Perubahan hari setelah penyimpanan hari pertama, hijau kecoklatan, semi padat. Untuk bentuknya, baunya aroma khas oleum rosae. Dan untuk hari kedua, untuk baunya aroma khas oleum rosae, warna hijau kecoklatan, bentuk semi padat. Dan untuk formula kedua, warnanya hijau kecoklatan. Untuk penyimpanan hari ke-1, untuk penyimpanan hari kedua hijau kecoklatan juga sama. Untuk bentuknya setelah penyimpanan hari ke-1 dan kedua juga sama, semi padat. Untuk baunya aroma khas oleum rosae untuk penyimpanan 1 dan 2. Dan untuk formula yang ketiga, warna dan bentuknya untuk hari ke-1 dan kedua hijau kecoklatan dan semi padat juga. Nah, untuk formula 1, konsentrasi basisnya yaitu
Polietilen glikolnya 30%, yang 400, dan untuk yang 4000 70%. Yang formula kedua, polietilen glikolnya yang 400 itu 50%, dan yang 4000 50% juga. Nah, untuk formula nomor 3, konsentrasi basisnya yaitu 70% yang polietilen glikol 400 dan yang 4000 30%. Nah, bisa dilihat juga dalam tabel hasil pengujian daya sebar salep di sini untuk formula 1, formula 2 dan formula 3. Tabel selanjutnya yaitu pengujian viskositas terhadap salep ekstra daun alpukat. Bisa dilihat formula 1, formula 2, dan formula 3. Ternyata pada pengujian viskositas itu yang minggu ketiga yaitu ada 35.000 dan minggu kedua 34.700. Nah, rata-ratanya yaitu 34.850. Nah, untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal uji aktivitas salep anti jerawat ekstra etanol daun binahong atau Andradera cordifolia steniis terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Nah, jurnal ini dari Jurnal Ilmiah Farmasi. Jurnal ini berasal dari Jurnal Ilmiah Farmasi, penulis Agung Nurcahyanta dan Nila Yuliana Ardianti. Untuk volumenya volume 7 nomor 2 tahun 2018. Nah, untuk latar belakangnya yaitu jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang disebabkan karena terjadinya penyumbatan kelenjar minyak pada kulit yang disertai infeksi dan peradangan. Salah satu tanaman obat yang memiliki efek anti jerawat adalah daun binahong. Kandungan metabolit sekunder daun binahong meliputi flavonoid, saponin, alkaloid, polifenol, dan monopolisakarida. Nah, untuk formula sediaannya yaitu ekstra etanol daun binahong berfungsi sebagai bahan aktif, polietilen glikol 400 dan polietilen glikol 4000 berfungsi sebagai basis salep, dan ada nifagin berfungsi sebagai zat pengawet, ada oleum citrit berfungsi sebagai zat tambahan. Nah, untuk hasil penelitiannya yaitu salep ekstra binahong konsentrasi 25%, 30%, 35% ini memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Hasil pengukuran diameter zona hambat menunjukkan bahwa salep ekstra etanol daun binahong ini memiliki kriteria daya hambat yang kuat dan sangat kuat terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Evaluasinya uji aktivitas antibakteri, uji lanjut post hoc zona hambat. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan penelitian eksperimental dengan rancangan penelitian post-test control group design only. Penelitian ini dimulai dengan determinasi tanaman, pengumpulan dan pengolahan daun binahong, pembuatan ekstra dari daun binahong, formulasi salep, dan uji aktivitas terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Analisis data menggunakan one-way ANOVA. Nah, untuk formula salep uji bisa dilihat dari tabel berikut ini. Ada nama bahan yaitu ekstra daun binahong, polietilen glikol 4000, polietilen glikol 400, nifagin, oleum citrit. Nah, untuk hasil uji zona hambat salep bisa dilihat formula 1, formula 2, dan formula 3. Nah, hasil pengujian menunjukkan bahwa diameter zona hambat cenderung meningkat sebanding dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak. Berdasarkan hasil perhitungan analisis one-way ANOVA pada tabel ini, tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai signifikan. Dilanjutkan dengan hasil uji lanjut post hoc zona hambat salep ekstra etanol daun binahong. Nah, hasil uji lanjut ini menunjukkan adanya perbedaan bermakna aktivitas antibakteri antara basis dengan formula 1, formula 2, dan formula 3 karena P kurang dari 0,05.
Nah, untuk jurnal yang ketiga yaitu ada formulasi dan evaluasi fisik salep anti jerawat ekstra etanol 96% daun pepaya, cacica papaya terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Nah, jurnal ini dari jurnal Parmagazan, penulisnya yaitu Rahmawida Putri, Riki Hardiansyah, Jaka Supriyanta, volumenya volume 7 nomor 2 tahun 2020. Untuk latar belakangnya, salah satu tanaman dan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk menyembuhkan penyakit kulit, khususnya jerawat, adalah menggunakan daun pepaya dengan harga yang murah dan mudah didapatkan. Nah, terlebih juga daun pepaya ini mengandung karvain yang mempunyai efek sebagai antimikroba. Nah, sediaan salep juga merupakan bentuk sediaan yang memiliki konsentrasi yang cocok digunakan untuk terapi penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, untuk formulaan sediaannya ada ekstrak etanol daun pepaya berfungsi sebagai bahan aktif, polyethylene glycol 400 dan 4000 sebagai basis salepnya, di bagian berfungsi sebagai zat pengawet, dan oleum citrit sebagai zat tambahan. Berdasarkan hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol 96% ini dapat diformulasikan sebagai sediaan salep anti jerawat dengan variasi konsentrasi formula 1 5%, formula 2 10%, dan formula 3 20%, dan memiliki karakteristik fisik yang baik meliputi uji organoleptis, homogenitas, pH, viskositas, daya sebar, dan daya lekat. Akan tetapi, untuk memberikan hambatan terhadap pertumbuhan bakteri acnes tidak dapat dilakukan. Nah, untuk evaluasinya ada uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji viskositas, uji daya sebar, uji daya lekat. Nah, untuk formulasi sediaan salepnya bisa kita lihat di tabel yang berikut ini. Nah, uji organoleptis itu dilakukan dengan cara mengamati tekstur, bau, dan warna secara visual. Nah, untuk pengamatan uji organoleptisnya bisa dilihat dari tabel sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil pengamatan tersebut, sediaan salep dengan berbagai konsentrasi memiliki stabilitas warna, bentuk, dan bau yang stabil. Hal ini dikarenakan adanya zat aktif dan basis salep tercampur dengan sempurna. Nah, untuk uji homogenitas salep di sini. Nah, untuk uji pH bertujuan untuk mengetahui berapa nilai pH yang terdapat pada sediaan karena dapat mengiritasi kulit dan tidak boleh terlalu basah karena dapat membuat kulit bersisik. Nah, di sini untuk hasil pengujian uji pH-nya, semua formula memasuki persyaratan berdasarkan rentan pH kulit normal yaitu 4,5 sampai 6,5 dan standar nasional Indonesia. Nah, untuk uji viskositas juga bisa kita lihat dari tabel di sini. Nah, berdasarkan hasil pengujian viskositas dapat dilihat bahwa sediaan salep terjadi penurunan nilai viskositas pada semua permulaan setiap minggunya. Berdasarkan syarat mutu sediaan kulit menurut standar nasional Indonesia, nilai viskositas untuk sediaan kulit yaitu 20.000 sampai 50.000 CPS. Maka semua formula sediaan salep telah memenuhi syarat. Nah, untuk hasil uji daya sebarnya, ternyata daya sebar sediaan salep anti jerawat ekstra etanol 96% daun pepaya ini setiap minggunya semakin meningkat dan semakin tinggi konsentrasi ekstra daun pepayanya, maka daya sebar sediaan salep tersebut semakin meningkat. Berdasarkan persyaratan daya sebar untuk sediaan topikal yaitu sekitar 5-7 cm. Nah, untuk uji daya lekatnya bertujuan untuk memenuhi waktu yang dibutuhkan oleh salep untuk melekat di kulit. Semakin lama daya lekat salep melekat antara salep dengan kulit, maka semakin baik sehingga absorpsi obat oleh kulit akan semakin baik. Jurnal yang keempat yaitu ada formulasi sediaan salep ekstra etanol daun kelor, Moringa oleifera.
dan uji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Jurnal ini dari Jurnal Ilmiah Farmasi. Penulisnya yaitu Priyanti Jumanti Paulina Yamin dan Widya Astuti Lolo. Nah, untuk volumenya volume nomor 7 dan nomor 1 tahun 2018. Untuk latar belakangnya yaitu Staphylococcus aureus merupakan flora normal pada kulit, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan makanan pada manusia. Flora normal adalah sekumpulan mikroorganisme yang hidup pada kulit dan selaput lendir atau mukosa manusia yang sehat maupun sakit. Indonesia memiliki beraneka ragam jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai obat. Terdapat berbagai produk sediaan farmasi menggunakan bahan alam sebagai bahan baku obatnya. Salah satunya yaitu menggunakan daun kelor sebagai antibakterinya. Daun kelor mengandung antioksidan tinggi dan antimikroba. Hal ini disebabkan oleh adanya senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, fenol yang juga dapat menghambat aktivitas bakteri. Nah, untuk formula sediaannya ada ekstrak etanol daun kelor berfungsi sebagai bahan aktif, ada fase lainnya berfungsi sebagai meningkat sifat serap air, vaselin album sebagai basis yang bersifat emolian, dan misfak ungenta. Nah, untuk hasil penelitiannya yaitu ekstrak etanol daun kelor dapat diformulasikan sebagai sediaan salep antibakteri, sediaan salep ekstra dan daun kelor untuk uji organoleptik, uji pH, dan uji daya sebar sudah memenuhi persyaratan. Uji mutu sediaan, sedangkan uji homogenitas belum memenuhi persyaratan. Sediaan salep ekstrak etanol daun kelor konsentrasi 5%, 10%, dan 15% memberikan efek bakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Untuk evaluasinya ada uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji daya sebar, dan uji aktivitas bakteri. Nah, untuk formulasi salepnya ini digunakan dengan berbagai variasi konsentrasi yaitu 5%, 10%, dan 15%. Nah, berdasarkan standar salep di tabel ini dibuat dengan formulasi 20 gram salep dengan 3 variasi konsentrasi. Nah, di sini bisa kita lihat tabelnya ada hasil uji organolepti, uji homogenitas, uji pH, uji daya sebar, uji aktivitas antibakteri. Untuk jurnal yang terakhir yaitu jurnal yang berjudul Formulasi Salep Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Tembelekan atau Latana Camara. Nah, jurnal ini dari Jurnal Ilmiah Farmasi, penulisnya ML Edi Parwanto, Hardi Senjaya, Horsea Jaya Edi, volume 2 nomor 03 tahun 2013. Nah, untuk latar belakangnya yaitu Staphylococcus epidermis merupakan flora normal yang terdapat pada kulit manusia. Nah, merupakan bakteri gram positif yang bersifat aerob atau fakultatif anaerob dan berbentuk bola berkelompok tidak teratur. Bakteri ini biasanya dijumpai pada kulit yang terluka atau pada jerawat dan dapat berkembang secara cepat sehingga akan menimbulkan infeksi atau penyakit bagi manusia. Latana camara atau biasa dikenal dengan nama tembelekan merupakan tanaman liar yang tumbuh tanpa perawatan khusus. Nah, tembelekan sendiri sebagai tanaman liar ternyata memiliki banyak kandungan, diantaranya minyak astiri, fenol, flavonoid, karbohidrat, protein, alkaloid, glikosida, dan lain-lain. Untuk formula sediaannya yaitu ekstrak etanol daun tembelekan berfungsi sebagai bahan aktif. Terus ada dasar salep, misfak salep. Nah, hasil penelitiannya salep antibakteri ekstrak etanol daun tembelekan yang dibuat dalam 2 konsentrasi yaitu 20% dan 24% ternyata memenuhi parameter kualitas uji organoleptis, uji homogenitas, dan uji pH. Salep antibakteri ekstrak etanol daun tembelekan
dengan dua konsentrasi yang berbeda tidak memenuhi parameter uji daya sebar. Nah, untuk evaluasinya ada uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, dan uji daya sebar. Untuk metodologi penelitiannya, ini bersifat deskriptif laboratorium atau mengamati dan mendeskripsikan hasil pengujian yang dilakukan. Pengujian yang dilakukan tidak menggunakan perlakuan terhadap hewan uji. Data yang diperoleh dibandingkan dengan standar yang berlaku untuk menarik kesimpulan. Nah, untuk formulasi salep ekstra etanol daun tempelekan 20% dan 24%. Nah, pengujian kualitas salep yang dibuat diawali dengan uji organoleptis menurut Anif. Nah, pengamatan yang dilakukan dalam uji ini adalah bentuk sediaan, bau, dan warna sediaan. Parameter kualitas salep yang baik adalah bentuk sediaan setengah padat, salep berbau khas ekstra yang digunakan, dan berwarna seperti ekstrak. Nah, dari hasil pengujiannya ternyata bahwa salep ini dan basisnya belum memenuhi parameter daya sebar yang nyaman bagi kulit. Salep antibakteri ini masih bisa digunakan, tetapi menimbulkan rasa yang kurang nyaman karena akan terasa tebal di kulit. Hasil ini diduga disebabkan oleh konsistensi sediaan yang terlalu kental. Nah, untuk kesimpulannya, jadi setiap antibakteri etanol daun tempelekan ini yang dibuat dengan dua konsentrasi, yaitu 20% dan 24%, memenuhi parameter kualitas uji organoleptis, uji homogenitas, dan uji pH. Nah, salep antibakteri ekstra etanol daun tempelekan dengan dua konsentrasi yang berbeda tidak memenuhi parameter untuk uji daya sebar. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.